Pasal 3. Dialektika idealis dan dialektika materialis. Dahulu sudah kita sebutkan dua jenis dialektika. Juga sudah kita cantumkan sifat yang terutama dari kedua jenis itu. Yang pertama, berdasarkan ide, pikiran belaka. Yang di belakang berdasarkan benda. Yang pertama, dimonopoli oleh kaum yang memonopoli kekuasaan, harta, dan kecerdikan. Yang kedua, memonopoli penindasan, kemiskinan, dan kegelapan, yang diakui sebagai ahli dialektika berdasarkan pikiran pada zaman baru ialah Hegel. Nama, arti, dan cara dialektika itu memang sudah tidak asing lagi pada zaman Yunani, tetapi di tangan Hegel makna dan bentuknya sudah berlainan. Aristoteles, Heraklit, dan Demokrit yang digelari si gelap, sebab mulanya orang tak mengerti uraiannya yang dalam dan dialektis itu. Banyak memakai perkataan itu di antara pemikir timur, baik dialektika India ataupun dialektika Tiongkok. Ada juga yang sudah cakap memakai senjata berpikir ini, tapi sudah tentu berdasarkan kegaiban semata-mata berpikir ini. Tapi sudah tentu berdasarkan kegaiban semata. Hegel menyadarkan nama dan pengertian dialektika itu pada kata dialog, soal jawab, terutama dalam persoalan filsafat. Soal jawab dalam persoalan tentang hidup dan alam, filsafat, life and universe, Kuna Fischer yang dikutip oleh Pleshanov dalam buku Beberapa Dasarnya Marxisme berkata kira-kira dengan bertambahnya umur dan pengalaman, maka pengetahuan manusia tentang hidup dan alam bertambah-tambah seperti pengetahuan dua pihak pada satu soal jawaban yang hangat dan soal jawab yang hangat dan berguna, yang menambah pengetahuan kedua belah pihak. Inilah dialog. Semacam inilah yang tergambar di otak manusia yang dinamai dialektika. Dialektika di tangan Hegel pada abad ke X1X, pokoknya gitu, di mana sains, teknik, dan kesenian jauh berbeda dengan kebudayaan Yunani kurang lebih 2400 tahun dahulu, atau dengan timur sudahlah tentu lebih kaya dan lebih tersusun daripada dialektika Yunani atau timur asli itu. Apakah perbedaan persamaan dialektika Hegel dan Marx, Engels, dan Coda ya? Saya ingat bukunya ialah Logika Jilid 1, tapi saya lupa halamannya, di mana Hegel mendefinisikan dialektika yang kalau di Indonesia akan berbunyi kira-kira ya kita namakan dialektika ialah gerakan pikiran, di mana yang seolah-olah berbicara itu sendirinya oleh sifat sendiri, yang satu memasuki yang lain, dan dengan begitu membatalkan percayaan itu. Pertama, dialektika itu masuk jenis gerakan pikiran, Geistesberg. Buat Marx, dialektika itu bukanlah semata-mata gerakan pikiran, melainkan hukum dari Wickles, Logik der Unis, pokoknya itulah ya, hukum berpikir sebenarnya tentang benda sebenarnya. Kata Engels juga berulang-ulang, bayangan, gerakan, benda sebenarnya dalam otak kita. Otak kita itu seolah cermin membayangkan gerakan benda tadi, atau pikiran kita menerjemahkan gerakan benda tadi. Jadi perbedaan terutama di antara dialektika Marx, Engels, dan gurunya Hegel ialah Hegel menganggap gerakan pikiran itu sebagai gerakan ide semata-mata. Janganlah dilupakan absolut dia maha rohani dari Hegel. Sedangkan Marx dan Engels menganggap otak itu seolah-olah cermin yang membayangkan gerakan benda sebenarnya yang ada di luar otak kita. Dalam perbedaan di antara kedua jenis dialektika adalah pula persamaan kedua pihak berdiri atas gerakan, bukan pada ketetapan. Kedua yang seolah tercerai itu menurut Hegel oleh sifatnya sendiri, yang satu memasuki yang lain, dan gitu deh, pokoknya susah juga itu disebutnya. Ada wasit liber Greg. Jadi adil itu adanya karena ada zalim, ya itu berkenan dengan tidak. Keduanya berseluk-beluk, yang satu mengenai yang lain. Oleh karena adil dan zalim tadi kena mengenai, masuki, maka perceraian tadi terbatas yang berupa perceraian tadi jadi berpadu A jadi non A, yaitu padu dengan tidak. Pergerakan adil dan zalim
Dalam otak kita semacam itu juga diakui oleh Marx dan Engels. Di sini juga persamaan kedua pengertian yang berupa terpisah itu sebetulnya bisa berpadu, tetapi oleh Marx dan Engels perpaduan itu dianggap sebagai hasil perjuangan dua benda nyata. Batuk. Ialah dua kelas dalam masyarakat. Perpaduan itu bukan terjadi dengan damai, seperti diterjemahkan kebanyakan pengikut Hegel sendiri. Hegel sendiri seperti sudah dinyatakan